Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menghadap Tuhan dan kita mau menyembah Dia karena namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa dan kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami sebagai ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami juga akan menyerahkan segenap diri kami, hati dan pikiran kami untuk Tuhan sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menghayati. Lalu kami senantiasa hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami yang datang memohon kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini ibu-ibu saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 18. Mazmur pasal 18 ayat 47 sampai 51. Saya ajak mulai dari ayat 47 sampai 51 dari Mazmur 18 yang mengatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, sebab Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang pada saat ini saya percaya di tempat kita masing-masing, kita merasakan bagaimana
kehidupan kita, yang mau mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan melalui Mazmur 18 ayat 47 sampai 51 yang memberikan suatu pengajaran di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang disampaikan oleh Mazmur ini adalah suatu pengalaman dari pribadi pemazmur yang hidupnya senantiasa ia arahkan kepada Tuhan. Ia mendalami dan merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Ibu-ibu, ketika kita berada pada suatu pergumulan atau masalah, banyak orang yang tidak merasakan atau dia tidak menghayati di dalam segenap dirinya bahwa Tuhan hidup. Artinya Tuhan ada. Tuhan berkarya, melakukan segala kuasa dan kehendak-Nya di dalam setiap pribadi maupun juga di dalam keberadaan keluarga, baik itu suami maupun anak-anak. Sehingga dengan demikian, bahwa kita tidak meragukan akan keberadaan Allah. Di setiap peristiwa, di setiap masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya sebagaimana pemazmur begitu percaya bahwa Tuhan itu hidup. Sehingga dia juga mau supaya kita memiliki pengalaman yang sama. Sehingga dengan demikian kita pun bisa untuk mengungkapkan di dalam setiap keadaan atau kondisi kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Selalu apa yang kita butuhkan pasti Tuhan adakan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengalami seperti itu? Itu kan persoalan yang seringkali ketika kita mau supaya saya mau menyelesaikan atau memiliki target untuk menyelesaikan persoalan hidup rumah tangga, hidup keluarga. Itu dengan target-target yang sudah kita rancangkan begitu luar biasa bagi kita. Dan di dalamnya kita juga melakukan segala tindakan sehingga apa yang kita targetkan itu betul-betul bisa teratasi atau menjadi solusi
ataukah itu juga bisa terwujud dengan baik? Maka letak persoalannya adalah bahwa seringkali kita mengabaikan bahwa Tuhan kita hidup. Dan Dia bisa untuk mengatasi setiap persoalan kita. Kita tidak mengikut sertakan di dalam setiap hal untuk kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, seringkali kita lemah. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak punya daya atau kekuatan yang sesungguhnya, bahwa di dalam penyerahan diri sepenuhnya, pasti disitulah kita menemukan bahwa Tuhan hidup dan Dia berikan terus semangat, Dia terus memberikan suatu sukacita, kegembiraan hidup untuk supaya kita mampu step by step atau langkah demi langkah untuk menyelesaikan pergumulan kita. Ibu-ibu, karena itu apa yang disampaikan oleh bacaan kita, bahwa Tuhan hidup. Kemudian dari ayat 49C dan 50A yang difokuskan bagi kita, yaitu dikatakan, Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dari perkataan pemazmur ini, ia sungguh-sungguh sudah mengalami bagaimana Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Orang-orang yang melakukan kelaliman itu adalah orang-orang yang menindas, orang-orang yang merencanakan kejahatan, orang-orang yang selalu ingin supaya orang lain itu hidupnya berada di dalam keadaan yang sulit. Orang-orang yang berusaha untuk supaya orang lain itu tidak hidup dengan bahagia, dengan tenang, dengan tentram. Sehingga dengan demikian yang akan dilakukan suka memfitnah, suka untuk membicarakan sesuatu yang melemahkan orang lain. Orang suka untuk berkata-kata dengan merendahkan orang lain. Nah, inilah bahwa dikatakan di situ, di mana ketika orang-orang bertindak seperti itu terhadap diri seseorang, dan itu terhadap pemazmur, dia sudah mengalami itu, karena dikatakan bahwa seorang raja itu dengan segala kebesarannya, dengan kekuasaannya, kemudian juga bahwa ketika dia melakukan segala sesuatunya di dalam kebenaran, dia tidak mau sekalipun itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Dia selalu mau melakukan segala sesuatunya itu seturut dengan apa yang Tuhan katakan di dalam dirinya. Maka itulah yang seringkali, dan disitulah kalau pemazmur ini benar-benar merasakan hidup untuk Tuhan dan dia selalu mau supaya apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia merasa bahwa segala hidupnya itu pemberian Tuhan. Tuhan hidup di dalam dirinya. Maka bagaimana dia menghidupkan
membuktikan setiap perkataan-perkataan Tuhan lewat karyanya, lewat tindakannya, lewat keputusannya. Dan tentu saja bahwa dia tidak melakukan itu untuk dirinya. Dia tidak melakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain, tetapi sepenuhnya yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dari situ kan orang akan mengalami bagaimana dia berhasil, bagaimana dia sukses. Dan ketika orang melihat dia berhasil, dia sukses, maka inilah yang seringkali datang seperti badai atau angin kah, ataukah sesuatu yang dimana akan menggoyahkan, ya, akan supaya menjatuhkan. Oleh karena itu diterpa dengan kata-kata, diterpa dengan fitnahan-fitnahan. Dan itu juga yang dirasakan oleh pemazmur. Sehingga kalau itu yang dimana kemudian orang tidak merasakan bahwa Tuhan itu hidup, maka dia tidak punya pengharapan. Dan kemudian juga dia hanya kalau mengandalkan kekuatannya sebagai penguasa, sebagai orang yang berkedudukan, maka tentu saja toh dia menganggap semua ini anugerah Tuhan yang hidup bagi dirinya. Karena itu hanya sementara dan hilang. Lalu dia hanya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan yang melepaskan aku. Jadi itu sudah pengalaman. Dia sudah dilepaskan. Mengalami bagaimana Allah melakukan, menjauhkan orang-orang yang selalu melakukan kelaliman bagi Daud. Yang pada akhirnya Daud tetap dengan kejayaannya, kesuksesannya sebagai raja. Daud tetap diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyaknya. Baik itu lewat keturunannya, dia diberikan keturunan, dia diberikan juga berkat-berkat, kekayaan, itu semua diberikan oleh Tuhan. Karena itu maka Daud meyakini Tuhan melepaskan dirinya dari berbagai kelaliman. Kemudian juga disampaikan ketika itu sudah terjadi dan Daud merasakan itu, maka dengan demikian dikatakan, sebab itu aku mau menyanyikan mazmur. Menyanyikan mazmur syukur bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan ini mengungkapkan bahwa ada sebuah komitmen diri. Dia berjanji, dia menyatakan itu kepada Tuhan. Berarti dengan demikian betapa sukacitanya dilepaskan dari kelaliman. Bagaimana hatinya begitu bersorak-sorai, bersyukur. Dan dia juga mau supaya setiap bangsa-bangsa, ya, jadi orang-orang yang melakukan kelaliman itu, mereka mendapati diri pemazmur atau Daud ini, dia begitu mencintai Tuhan. Dia tidak pernah goyang oleh karena berbagai terpaan yang di dalam kehidupannya. Dan dia mau sampaikan itu kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa, artinya kepada semua mereka yang tidak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Dengan demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini dikatakan Tuhan itu hidup. Ketika kita ada di dalam setiap hal yang kita hadapi, maka ibu-ibu
marilah di mana kita duduk sejenak dan dikatakan bahwa mari kita resapi bahwa Tuhan ada. Tuhan sedang melakukan karyanya sebab Dia hidup. Tuhan bekerja di dalam diri kita. Oleh karena itu tidak ada persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang mampu menggoyangkan hati kita untuk tahu bahwa Tuhan itu hidup. Tidak ada apapun. Berbagai hal yang dikatakan oleh orang lain hanya menyatakan, menyampaikan keburukan-keburukan. Yang sesungguhnya orang itu selalu melakukan begitu banyaknya kebaikan. Tetapi karena iri hati, karena dengki, karena benci, sehingga apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kebaikan itu akan senantiasa dicari bagaimana supaya keburukannya lah yang muncul. Oleh karena itu kita diingatkan Tuhan hidup. Tuhan itu hidup. Maka Dia akan memperhatikan ibu-ibu sekalian. Dengan apa yang kita lakukan. Dan apa yang menjadi perkataan-perkataan kita. Dan kalau kita mau melakukan hal-hal yang dikatakan kelaliman. Maka dengan demikian, mari kita koreksi diri kita memperbaiki diri kita sungguh-sungguh bertobat. Kemudian kita mau melakukan bahwa sesungguhnya setiap orang itu mampu untuk melakukan apapun dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dia mampu menjalani kehidupannya karena di sanalah ada penuh syukur kepada Tuhan. Supaya dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kita ini, mereka juga merasakan bagaimana rasa syukur kehidupan kita lewat setiap perkataan-perkataan kita yang begitu baik, yang begitu benar, yang begitu juga menjadi tindakan bagi kita. Dan itu semua pasti orang akan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan tentu saja bahwa orang yang merasakan itu pasti dia selalu mengagungkan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu mari kita lakukan firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ia teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Ibu-ibu, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, kami mau menyerahkan keberadaan kami sebagai ibu-ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Bapa bahwa Engkau senantiasa memberikan kekuatan kasih karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai ibu-ibu dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Seorang ibu yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan.
seorang ibu yang selalu dan senantiasa mau menyatakan perkataan-perkataan yang benar di tengah-tengah setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami selalu mau datang tunduk kepada Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatu yang senantiasa kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan ketika kami mengikut sertakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, maka semuanya akan dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Bahkan juga kami tidak kehilangan harapan-harapan kami kepada Tuhan, sebab Tuhan yang hidup itu selalu berkarya bagi kami, bekerja bagi kami. Oleh sebab itu, apapun Tuhan yang kami hadapi sebagai ibu-ibu di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, perkawinan kami, dengan persoalan-persoalan kami, kami yakin bahwa Tuhan menjamah kami saat ini. Tuhan juga yang akan meneguhkan hati kami dengan kebenaran firman bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Apa yang kami butuhkan, bahwa itu senantiasa juga Tuhan berikan di tengah-tengah keberadaan kami. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, ataupun juga kami sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan selalu menemani kami. Tuhan pendamping bagi kehidupan kami. Dan Tuhan juga berjalan di tengah-tengah rumah tangga kami, berada di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya dengan demikian bahwa segala kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kami itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, biarlah juga Tuhan bagi seluruh keberadaan pengurus PKP, Tuhan berkati. Baik juga yang saat ini sudah terpilih, maka Tuhan senantiasa memberkati mereka untuk segala kerja layan mereka tahun 2020-2022. Siapapun mereka ya Bapa, kami percaya Tuhan pakai mereka. Dan Tuhan terus berikan hikmat dan Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka juga terus melayani bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami sebagai ibu di tengah-tengah keluarga. Ibu di dalam kami melayani Tuhan melalui gereja. Ibu di mana kami juga senantiasa bergaul dengan sekitar kami, tetangga-tetangga kami. Dan setiap apapun yang menjadi pikiran dan perasaan kami, tindakan kami sebagai ibu, maka semuanya juga boleh meneladankan segala hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah Tuhan, syukur dan permohonan kami. Juga kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan kepadamu. Dan kami juga telah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, supaya itu juga akan terus mendatangkan pelayanan bagi keadilan dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Bapa Surgawi, anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita mengakhiri ibadah kita ini. Karena itu kita bernyanyi Kidung Jemaat 345 bait 1 dan 3. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami saat ini. Dan biarlah juga Tuhan di dalam kehidupan kami selalu membawa akan berkat dan manfaat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.